Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada ibu dosen dan juga kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi historis pendekatan psikoanalisa dalam mata kuliah teori dan praktik konseling psikoanalisa. Baik, di slide pertama ini ada latar belakang. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Nah, jadi lahirnya aliran psikoanalisis dalam dunia psikologi oleh para ahli psikologi sering dianalogikan dengan revolusi Kopernikan dalam natural science, yaitu dicaci, ditolak, dan pada akhirnya diagungkan juga. Jadi pendekatan ini, pendekatan psikoanalisa ini yang awalnya dicaci, ditolak, tetapi pada akhirnya diagungkan juga. Pada mulanya istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Psikoanalisis secara umum adalah teori yang memiliki manfaat sebagai analisis psikologis manusia yang berlandaskan 3 komponen. Pertama, kepribadian atau secara biologis manusia yang memiliki istilah id. Kedua, psikologis dengan istilah ego. Dan yang terakhir adalah sosial atau superego, atau dengan komponen rasional, hewan, dan juga moral. Di mana dalam hal ini pengembang dari psikoanalisis sendiri merupakan neurologi bernama Sigmund Slomo Freud. Sigmund Freud mengambil istilah psikoanalisis pertama kali adalah dengan tujuan. Jadi contoh gambaran perkembangan kepribadian metode psikoanalisis serta filsafat mengenai manusia pada tahun 1986 dengan aliran pertama setelah behaviorisme dan juga psikologi humanistik eksistensial. Nah, jadi pada intinya gagasan Freud tentang kuasa struktur prasadar, id, ego, dan superego itu dalam mengendalikan tingkah laku manusia. Jadi implikasi manusia dengan perilakunya hanyalah dikendalikan oleh struktur prasadar yang bentuknya adalah berupa peniruan yang kendalinya ada pada ingatan masa kecil yang telah hilang gitu. Dan Freud juga mencoba melakukan suatu analisa pada fakta-fakta empiris seseorang mengenai mimpi-mimpinya yang kemudian ia interpretasikan dengan suatu metode yang kemudian disebut dengan psikoanalisa. Jadi pada akhirnya suatu pemikiran filosofis mengandalkan kepada kita bahwa pemikiran itu tersusun di atas suatu metode berpikir yang sistematis dalam sebuah rumusan teori yang mendalam. Itu untuk latar belakang dalam pembahasan historis pendekatan psikoanalisa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu filosofi psikoanalisa. Ngomongin tentang materi historis pendekatan psikoanalisa berarti ini ke sejarah lagi ya, kita kembali ke sejarah gitu. Jadi psikoanalisis berasal dari 2 kata, yakni psiko dan analisis, yang secara etimologis mengandung arti psikis atau analisis jiwa. Teori ini menjadi model konseling pertama yang diangkat dari pandangan neurolog asal Wina, yakni Sigmund Freud. Tokoh ini kemudian memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan dan melanjutkan sekolah kedokterannya di Universitas Wina pada tahun 1873, kemudian menamatkan studinya setelah 8 tahun. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas sejarah gitu ya. Kenapa sih gitu bisa tiba-tiba ada teori ini? Kenapa sih tiba-tiba ini itu Sigmund Freud ini jadi pencetus? Nah, jadi awalnya itu Freud tidak pernah menginginkan untuk membuka praktik dokter. Tadi kan sempat dijelaskan ya bahwa dia itu sempat melanjutkan studinya itu ke kedokteran gitu ya. Namun penghasilan seorang ilmuwan yang sedikit tidak sebanding dengan kebutuhan keluarganya, hal tersebut yang mendesakannya untuk membuka sebuah praktik private spesialis bidang perawatan gangguan saraf. Dari sini Freud belajar dengan psikiater asal Prancis, yakni Jean Charcot ya. Namun Freud merasa metode yang digunakan Charcot ini tidak ampuh dalam menangani pasiennya. Sampai pada akhirnya ia mendengar sebuah metode baru dari seorang dokter di Wina, yakni Joseph Breuer.
Breuer pada tahun 1895. Nah, Freud dan Breuer ini akhirnya menemukan sebuah teknik yang dianggap tepat untuk menangani pasien histeria. Akan tetapi karena adanya perbedaan pandangan antara keduanya mengenai peranan faktor seksual dan juga histeria, membuat Freud itu akhirnya memilih untuk bekerja sendiri dan mengembangkan ide-idenya yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalitik. Nah, jadi awal mula psikologi diakui pertama kali adalah pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt membangun sebuah laboratorium psikologi yang berada di Jerman. Sejak itu psikologi dikenal banyak orang dan berkembang dengan banyak aliran, seperti salah satunya konsep kepribadian. Nah, di lingkup para ahli, konsep ini memiliki banyak definisi beragam ya. Salah satunya adalah makna kepribadian yang berasal dari psikoanalisis. Lalu teori psikoanalisis ini berdasar pada pengalaman Freud bersama pasiennya gitu. Jadi Freud ini mengembangkan psikoanalisis itu karena ada pengalaman dengan pasien-pasiennya dulu. Selain dari pengalaman pasien-pasiennya, dari analisis mimpi-mimpinya, serta beragam rujukan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan yang telah ia baca. Jadi Freud ini dengan sangat tegas menyatakan kalau teori psikoanalisis ini tidak boleh menjadi faham elektisme atau aliran filsafat yang memilah dan mengambil terbaik dari semua teori yang ada agar selaras dengan semua teori itu. Dan murid-muridnya yang menyimpang pun juga akan dikucilkan oleh Freud gitu. Padahal teorinya ini dianggap agak berbeda dari paham ilmu yang banyak dianut oleh psikologi saat ini. Di antara pengikut Freud yang pada akhirnya menyimpang dari ajaran Freud ini adalah Carl Gustav Jung, Alfred Adler yang melahirkan psikologi analitis atau analytical psikologi dan psikologi individual atau individual psikolog. Nah, di sini Sigmund Freud berpendapat bahwa aspek utama dari kehidupan mental adalah ketidaksadaran. Jadi menurutnya, kesadaran itu hanya merupakan bagian hal kecil dari kehidupan mental, sedangkan ketidaksadaran atau alam bawah sadar merupakan bagian yang lebih besar. Nah, meskipun demikian, teori ini masih banyak diperdebatkan dan dikritik oleh para ahli yang memiliki pandangan berbeda, seperti H.J. Eysenck yang merupakan tokoh dalam aliran behaviorisme ekstrim gitu ya. Nah, meskipun Freud memperlihatkan sikap permusuhannya mungkin dengan segala macam filsafat, namun tidak mengartikan bahwa ia tidak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan filosofis. Seperti halnya dengan setiap ilmuwan, kegiatan ilmiah Freud pun bertumpu pada prasangka-prasangka ilmiah. Dengan menemukan ketidaksadaran, ia membuka suatu dimensi baru dalam pengertian kita tentang manusia. Tetapi penemuan itu diolah menurut pola-pola pemikiran yang lazim pada waktu itu. Oke, kita masuk ke pembahasan perspektif psikoanalisa terkait manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, manusia berarti makhluk yang berakal dan juga berbudi. Dapat diartikan manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki akal dan berbudi, nalar dan moral untuk bisa mempengaruhi manusia lain untuk makmuran dan juga kemaslahatannya. Ini ada saya membahas sedikit hubungan manusia dengan pendidikan. Hubungan manusia dengan pendidikan yang salah satu dimensinya perlu dikaji adalah fitrah. Fitrah dapat diartikan sebagai potensi yang baik. Menurut Al-Ghazali, fitrah manusia mencakup komponen-komponen psikologis. Itu yang pertama, keyakinan pada Tuhan. Yang keduanya, kecenderungan untuk menerima kebenaran dan kebaikan, termasuk penerimaan terhadap pendidikan dan juga pengajaran. Yang ketiga, dorongan biologis seperti kepesan seksual, kemarahan, dan juga naluri dan insting. Dan yang kelima atau yang terakhir, kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan diperbaiki. Dalam perspektif psikoanalisis, manusia dipandang sebagai makhluk yang digerakkan oleh dorongan bawah sadar yang berakar dari pengalaman masa kecil serta konflik psikologis yang belum terselesaikan. Nah, Sigmund Freud ini sebagai developer teori ini membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian utama ya. Tadi sempat bahas, yaitu ada id, ego, dan superego. Id ini merupakan bagian paling primitif dari kepribadian yang berisi dorongan naluriah seperti keinginan untuk memperoleh kesenangan dan juga menghindari rasa sakit. Yang kedua ada ego, berfungsi untuk
mediator atau berfungsi sebagai mediator yang berusaha menyeimbangkan tuntutan id dengan realitas dunia luar. Sementara itu, superego mewakili norma moral dan nilai sosial yang diperoleh dari lingkungan. Nah, psikoanalisis juga menekankan bahwa perilaku manusia seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Trauma ataupun konflik yang tidak terselesaikan dapat muncul kembali dalam bentuk kecemasan, fobia, ataupun gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, dalam terapi psikoanalitik, teknik seperti asosiasi bebas dan analisis mimpi digunakan untuk mengungkap isi bawah sadar seseorang agar mereka dapat memahami dan juga menyelesaikan konflik internal yang mereka alami. Dengan demikian, perspektif psikoanalisis melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks, di mana perilaku dan kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis yang tersembunyi dalam alam bawah sadar. Baik, tibalah pada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan pada materi ini, psikoanalisis secara umum adalah sebuah teori yang memiliki manfaat sebagai analisis psikologi manusia yang berlandaskan 3 komponen, yaitu ada id, ego, dan superego, yang bisa dikatakan sebagai sebuah struktur. Di sini ada beberapa definisi modern tentang psikoanalisis yang saya ambil. Yang pertama itu, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Yang kedua, metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Dan definisi modern yang ketiga adalah psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan juga metode psikoterapi. Alhamdulillah, untuk pemaparan materi historis pendekatan psikoanalisa telah selesai. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat ataupun ada bahasan yang sulit dimengerti. Nanti mungkin kita bisa diskusi, entah itu via Zoom ataupun WA group. Nanti kita diskusi mengenai materi ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya pada diri saya dan juga pada teman-teman sekalian. Saya Fatimatun Najwa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.